Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul hazna idza syi'ta sahla. فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ويسرا آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. Nama batu. Nah, suara saya jelas ya? Jelas, Ustadz. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Dicatat ya nih, kalau kamu ketinggalan banyak ya, ini itu YouTube-nya disimak, terus dicatat. Ya, dicatat. Dicatat, materinya semuanya dicatat, terakhir sampai mana itu dicatat ya. Tidak masuk itu bukan berarti kemudian ini ya bebas ya. Jadi bagi semua yang tidak masuk ya, nida juga sama ini, bagi nggak masuk ini, harusnya yang tidak masuk itu justru segera mengejar ketertinggalannya. Ya, tidak masuk itu segera nyatat sampai mana materinya apa, itu dicatat kan, di-share rekamannya. Ya, rekamannya di-share. Meskipun kuliahnya itu online, kuliah jadinya. Meskipun sekolahnya itu online, tapi tidak boleh malas-malasan. Harus dicatat. Ya. Sudah lama sekali itu. Kemarin kan UTS kan. UTS kan libur, nggak ada apa namanya, 2 pekan itu kan ya. 2 pekan itu kan nggak ada materi. 2 pekan itu. Pekan pertama itu nggak ada materi, itu harusnya bisa buat ngejar materi, catat semuanya. Kemudian yang sepekan lagi kita UTS itu juga nggak ada materi. Nah, harusnya dikejar. Ya, materinya dikejar. Ya, Rini ya. Ingat ya Rini? Nah, jadi pertemuan selanjutnya, ya saya harap semuanya ini nanti yang nyimak rekaman juga, yang tidak hadir, ya harus ngejar materi dan harus nyatat. Nah, harus nyatat sungguh-sungguh kalau belajar ya. Sungguh-sungguh kalau belajar, kalau menurut ilmu harus sungguh-sungguh. Nah, baik, kita lanjutkan materinya pada malam hari ini terkait dengan adab ya. Nah, kita lanjutkan materi hari ini terkait dengan adab, dan terakhir kita sudah sampai di adab buang hajat yang ke-7, yaitu tidak boleh buang hajat di jalan yang biasa dilewati manusia, di tempat berteduh, dan juga di sumber air. Nah, itu tidak boleh. Nah, tidak boleh. Kita akan masuk selanjutnya di adab yang ke-8, tidak boleh buang hajat di air. Tidak boleh buang hajat di air. Ya, ini umum. Tidak boleh buang hajat di air yang diam, Afan. Air yang diam. Nah, tidak boleh buang hajat di air yang diam. Ya. Maksudnya air yang tenang, yang tidak bergerak. Gitu ya. Rawa Muslim an Jabir radhiyallahu anhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yabala fil ma'ir raqid. Ya. Bahwasanya diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya Rasulullah itu melarang untuk buang hajat. Ya, di sini tulisnya yabal ya, pipis. Pipis di mana? Di air yang diam, yang tidak bergerak. Yang tidak bergerak. Nah, tidak boleh seorang itu buang hajat di air yang diam. Tidak boleh. Tidak boleh. Airnya itu tenang. Ya. Misal di sumur, misalnya. Atau buang hajat di mana? Di danau, misalnya. Itu tidak boleh. Ya, orang harusnya buang hajat di mana? Ya, di tempatnya. Di tempatnya. Ya, kalau mengalir itu masih mending. Ya. Jadi berpindah gitu kan. Tapi kalau misal buang hajatnya di tempat yang airnya itu diam, tidak berpindah, ini kan mudaratnya besar. Ya, mudaratnya besar. Jadi adab yang ke-8 adalah tidak buang hajat di air yang diam. Nah, hadis sahihain ya, diriwayatkan juga dalam hadis yang sahih dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yaghtasil minhu. Janganlah kalian itu tipis ya di mana? Di air yang diam, kemudian kalian mandi dari air itu, tidak boleh. Nah,
Jadi tidak boleh ya buang hajat di air yang diam. Nah, al-adabu tasi'. Ya, kemudian nah, di sini jelas ya. Hilwah, Rini, jelas adab yang ke-8. Jelas Ustadz. Nah, apa adab ke-8 ini? Halo, Ya Ustadz. adab yang ke-8 apa? Bisa diulangi? Tidak boleh buang hajat di air yang diam. Nah, dicatat ya. Nah, kemudian adab yang ke-9 dari adab buang hajat adalah adab tabawul fi makanil wudu wa makanil istihmam. Ya, tidak boleh buang atau pipis ya, atau buang hajat di mana di tempat wudhu dan tempat mandi. Tempat wudhu dan tempat mandi. Maksudnya kalau misal ya air itu digunakan untuk wudhu atau digunakan untuk mandi tidak boleh. Tempat wudhu dan tempat mandi. Kalau jadi di sini itu apa namanya? Maksudnya di sini adalah uh, kamar mandi. Ya jadi tempat mandi dan tempat buang hajat itu dipisah. Tempat mandi dan tempat buang hajat itu dipisah. Di sini tidak boleh buang hajat di tempat wudhu dan di tempat mandi. Jadi biasanya tempat mandi itu sendiri. Ya, tempat mandi sama toilet ya itu beda. Ya, itu beda. Kamar mandi itu sendiri khusus mandi, sementara toilet itu sendiri. Ya, khusus buang hajat itu toilet. Nah, seperti itu. Ya, jadi sendiri-sendiri. Kalaupun memang jadi satu, kalau memang jadi satu, maka silahkan buang hajatnya itu di klosetnya, bukan di biasa di tempat yang biasa digunakan untuk mandi. Itu jauh lebih afdal ya. Rawa ahlu sunan bisanadin Hasan Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fi mustahammihi fa inna amatal waswasi min. Ya, janganlah kalian itu buang hajat atau pipis ya di tempat dia mandi. Fa inna amatal waswasi min. Karena kebanyakan dari waswas itu datangnya dari situ. Ya. Waswas dari syaitan itu apa namanya? Datangnya dari situ. Maksudnya di sini waswas dijelaskan juga ay aktsarul waswasi yahsulu bisababil baul fil mustahim awil mutawaddo. Ya, jadi ada waswas di situ. Kenapa bisa ada waswas? Karena kita pipisnya di situ. Nanti kalau pas kita wudhu, air pipisnya gimana? Nyiprat. Kan pipisnya biasa di situ. Kemudian wudhunya juga di situ. Nah, maka ketika kita wudhu atau ketika kita mandi, air pipisnya jadi nyiprat ke mana? Ke tubuh kita. Ya, jadi muncul was-was. Nah, jadi sucinya itu tidak maksimal. Nah, jadi ini dilarang. Ya, jadi dilarang atau tidak boleh pipis ya atau buang hajat di tempat wudhu atau di tempat mandi. Ya. Wa fi Sunan Abi Dawud bisanadin sahih an Humaid al-Hamiri wa huwa ibnu Abdurrahman qala laqitu rajulan sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamatash apa ini ya? Yatash haduna kulla yaumin wa yabula fi maqtasil afan. Ini saya tidak tahu ya. Insyaallah saya pelajari dulu yang ini. Baik, kemudian ada faidah di sini ada masyru'iyat tabawul fi makanil wudu wa makanil istihmam. Yaitu faidahnya termasuknya dari hadis yang disampaikan tadi bahwasanya tidak boleh seseorang itu pipis ya di tempat wudu dan di tempat mandi. Nah, adab yang ke-10 ya. Adab yang ke-10 adalah adamu qada'il hajah fil masajid. Tidak boleh seseorang buang hajat di masjid. Ya, tidak boleh seorang buang hajat di masjid. Jadi masjidnya itu, kalau toilet masjid boleh, kamar mandi masjid masih boleh, toilet masjid. Tapi kalau misal di dalam masjid atau di teras masjid itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, hukumnya haram. Ya. Ayuhramu qada'ul hajah fil makan al-mu'ad. Nah, lil listolah itu tempat biasa
orang itu sholat, ya. Tempat biasa digunakan untuk sholat, maka tidak boleh orang itu buang hajat di situ, tidak boleh. Nah, وذلك لما يعني في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه, ya sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini ketika kita itu sedang duduk, ya, di masjid bersama Rasulullah SAW, ya, kita bersama dengan Rasulullah SAW, idja'a a'rabiyun, ya, datang seorang Arab, ya, ya Arab Badui, ya bulu fil masajid, kemudian dia pipis di masjid, ya, pipis di masjid. Kok bisa Ustaz ada orang pipis di masjid? Iya, karena ya zaman dulu masjid itu belum seperti masjid yang sekarang ada di zaman sekarang, ya. Jadi zaman dulu masjidnya itu belum seperti sekarang, ya, belum tembok kemudian apalagi lantai gitu kan, lantai kemudian dikasih karpet gitu kan, itu belum. Zaman dulu itu belum seperti itu. Ya masjid itu ya hanya tanah gitu, bangunannya mungkin dari kayu seperti itu saja. Ya, jadi seperti ya mungkin seperti gubuk seperti itu. Ya, masjidnya itu bukan seperti masjid yang sekarang. Masjidnya itu dulu ya sederhana, yang penting seperti bangunan saja, markas ya bangunan, mungkin seperti rumah pada umumnya, tapi digunakan untuk sholat, ya. Qala ashabu. Nah, makanya orang Arab ini mungkin tidak tahu kalau itu adalah masjid, ya. Orang tidak tahu. Nah, faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka para sahabat ini enggan, ya, maksudnya marah, ya, hampir marah ketika melihat ada orang pipis di masjid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazur la tuzrimuhu da'uhu. Nah, jangan diganggu dia. Ya, jadi Rasulullah merintahkan agar orang yang pipis itu dibiarkan. Jangan diganggu, biarkan saja dulu. Jangan ditinggalkan. Da'u, ya. Tinggalkan dia, biarkan. Ya. Biarkan dia pipisnya itu selesai. Kenapa? Karena kalau dia dimarahi, ditakut-takuti sementara dia sedang pipis, malah pipisnya jadi kemana-mana. Nah, iya kan? Orang sedang pipis, kemudian dia malah dimarahi, ditakut-takuti. Nanti pipisnya malah nyebar kemana-mana, ke seluruh masjid jadinya. Makanya Rasulullah mengatakan, biarkan. Udah, biarkan dia. Nah, fatarakuhu hatta bala. Maka para sahabat meninggalkannya, membiarkannya sampai dia pipis, ya. Sampai dia selesai pipisnya. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah laki-laki ini selesai pipis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Ya, setelah selesai pipis, sudah selesai, baru laki-laki itu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar. Ya, sesungguhnya masjid-masjid itu, rumah-rumah Allah itu tidak boleh untuk pipis. Li syai'in min hadzal baul. Tidak boleh untuk hal-hal yang seperti ini. Ya, untuk pipis itu tidak boleh. Ya, tidak boleh diberikan atau dinajis, tidak boleh. Walal qadar, ya, bukan hanya pipis atau kencing, tapi kotoran juga tidak boleh. Innama hiya li dzikrillah. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was shalah wa qiraatil Qur'an. Karena sesungguhnya masjid itu untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat, dan untuk membaca Al-Quran, ya. Jadi tidak boleh masjid itu untuk pipis, ya, untuk buang hajat, ya, tidak boleh, ya, seperti itu. Jadi Rasulullah itu menasehatinya setelah Setelah orang ini selesai pipis, ya, ya, karena melihat maslahatnya juga. Misal ketika pipis kemudian langsung dimarahi, maka nanti bagaimana? Nanti dia malah kocar-kacir kan, pipisnya kemana-mana. Nah, baru setelah selesai pipis dinasehati baik-baik. Nah, kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa'amara rajulan minal qawmi faja'a bi dalwin min ma'in fashannahu alaihi. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan seorang laki-laki untuk untuk membersihkan itu. Kemudian laki-laki itu datang membawa seember air,
air, kemudian disiramkan. Nah, ini juga bukti bahwasanya masjidnya itu apa? Lantainya masih tanah. Karena cukup disiram saja sudah selesai ya. Nah, berarti apa? Merembes, mengalir keluar atau merembes. Nah, itu berarti dari tanah. Kalau misal sudah mester ya, sudah lantai ya, disiram itu malah jadi banjir kan seperti itu kan. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah minta untuk dibersihkan, kemudian disiram pakai seember air dan sudah. Ya, hanya seperti itu saja. Artinya memang alasnya itu belum belum seperti sekarang. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian kita masuk ke adab yang ke-11 ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan tidak? Hilmah, ada pertanyaan Hilmah? Tidak, Ustaz. Halo. Nah, Rini, ada pertanyaan Rini? Tidak, Ustadz. Nah, baik. Kita lanjutkan ya, kalau tidak ada. Selanjutnya adalah al-adab al-hadi asyar, yaitu adab yang ke-11. Ada muqada'il hajah fil maqabir. Ya, yaitu tidak boleh buang hajat di kuburan. Tidak boleh. Tidak boleh buang hajat di kuburan. Ya. Kuburan itu tidak boleh orang buang hajat di situ. Nah, dan itu sebagaimana ya diriwayatkan wadzalika lima rawahu Ibnu Majah bisanadin hasan ya diriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan ya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la anna amshi ala jamratin aw sayfin ya aw akhsafu na'li birijli ahabbu ilayya min an amshi ala qabri muslim wa ma ubali awsatul qubur ya awsatul qubur qadaitu hajati awasatus suqi. Nah, dan aku ya bahwasanya Rasulullah mengatakan dan tidaklah ya sungguhnya aku itu berjalan di atas jamroh ya atau di atas pedang ya, atau berjalan di apa mengikat ya mengikat sendal ya sendalnya diikat di mana dengan kakiku ya itu lebih aku sukai daripada saya atau aku harus berjalan di atas kuburnya seorang muslim. Jadi pada dasarnya kuburan seorang muslim itu tidak boleh diinjak. Ya, kalau bisa lewatnya itu lewat jalan yang samping-samping kuburannya. Ya tapi qadarullah di Indonesia itu uh, banyak di sekitar kita itu kuburan itu ya tertata rapi gitu ya. Kuburannya tidak tertata rapi. Jadi jalannya itu susah. Ya qadarullah. Ya kalau misal harus itu kadang kadang berat ya. Kuburan yang rapi ada jalannya ya terus sesuatu adalah makam pahlawan. Makam pahlawan ya. Tapi kalau misal kuburan yang umum masyarakat biasanya tidak seperti itu ya. Jadi kadang ya karena kondisi yang seperti itu jadi ketika memakamkan jenazah jadinya terinjak-injak ya. Nah, qadarullah. Nah, tidak bisa ya kalau misal harus seperti itu tidak bisa. Nah, wama ubali asatal kubur, wama ubali asatal kubur, qadaitu hajati. Dan apalagi kalau misal di tengah-tengah kuburan saya di tengah-tengah kuburan saya menunaikan hajat saya ya tengah-tengah kuburan saya menunaikan hajat saya ya wong jalan di atas kuburan saja ya jalan di atas kuburan saja ini apa tidak jalan di atas kuburan ini tidak disukai oleh Rasulullah SAW apalagi sampai harus buang hajat di tengah kuburan awasatis suq atau di tengah pasar ya ini maka lebih lagi tidak disukai oleh Rasulullah SAW ya seperti itu. Kemudian mana qawlihi wa ma ubali wastal qubur qadidu hajati aw wasat al-suq ay anna al-bawla
wasatal qubur wa wasatas suqi fil qabhi sawa. Nah, yaitu maksudnya di sini juga menegaskan bahwasanya buang hajat ya di tengah kuburan atau di tengah pasar itu sama-sama buruknya. Ya, sama buruknya. Sama buruknya. Baik di tengah kuburan atau di tengah pasar, buang hajat itu sama-sama buruknya. Nah, kemudian min fawaidil hadal hadis. Ya, termasuk faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya hurmatu qada'il hajah wasatal kubur, ya, yaitu haram hukumnya buang hajat di tengah kuburan. Haram buang hajat di tengah kuburan. Jadi orang tidak boleh buang hajat di tengah kuburan, tidak boleh. Nah, begitu juga di tengah pasar tadi, karena tadi tengah pasar juga disebutkan. Nah, seperti itu. Jelas hari ini? Insya Allah jelas Ustaz. Nah, baik. Selanjutnya al-adab ats-tsani asyar, adab yang ke-12, al-istitaru minan nas, ya. Wa dzalika lima rawahu an-Nasa'i, ya. Bisanadin hasan an Abdurrahman ibn Abi Qurad radhiyallahu anhu qala kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-khala wa kana idza arada al-hajata ab'ad. Nah, adab yang ke-12 adalah menutup diri dari manusia atau menjauh dari manusia saat akan buang hajat, ya. Saat akan buang hajat. Jadi menjauh atau menutup diri dari manusia saat akan buang hajat. Nah, jadi Rasulullah SAW di sini dikatakan ya bahwasanya siapa Abdurrahman ya, bin Abi Qurat ini keluar bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah itu ke khola, ke tempat buang hajat. Wa kana idza aradal hajah, dan ketika Rasulullah itu apabila dia itu akan buang hajat maka dia menjauh. Dia menjauh agar tidak terlihat oleh manusia. Dan ini hukumnya wajib. Wujubul istitar inda qada'il hajat. Menutup diri atau menjauh dari manusia saat buang hajat itu hukumnya wajib, ya. Jadi adab yang ke-12 adalah menjauh dari manusia saat buang hajat. Nah, masih banyak ya. Nah, baik. Insya Allah ya, masih banyak ya, masih sekitar ini ya. Baik, insya Allah malam hari ini untuk yang adab Islamiyah cukup sampai di sini dulu, ya. Karena sudah 20.30, ya afan karena saya masuknya telat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Tapi antum tetap di sini, ya. Karena habis ini ada bahasa Inggris, jadi silahkan tetap di sini, jangan kemana-mana. Untuk adabnya sudah selesai ya. Hari ini coba dibacakan apa saja adab yang kita pelajari hari ini. Adab yang ke-8, tidak boleh buang hajat di air yang diam. Adab yang ke-9, tidak boleh buang hajat di tempat wudhu dan di tempat mandi. Adab yang ke-10, tidak boleh buang hajat di masjid. Adab yang ke-11, tidak boleh buang hajat di kuburan atau di tengah pasar. Adab yang 12, menutup diri dari manusia saat akan buang hajat. Nah, atau menjauh dari manusia saat buang hajat. Ditulis seperti itu ya. Menutup diri dari manusia saat buang hajat atau menjauh dari manusia saat buang hajat. Tambahkan ya ini. Ya Ustaz. Nah, Hilma juga ya, silakan ditambahkan dicatat ya. Nah, baik untuk yang adab insya Allah selesai ya. Habis ini bahasa Inggris, silakan tetap di sini. Saya keluar dulu. Ya, kita tutup untuk yang adabnya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.